Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Allah adalah sumber keselamatan. Allah adalah sumber keselamatan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6, saudara. Pada saat ini, saudara, kita akan belajar ada 3 hal yang harus kita sampaikan. Saat kita memberitakan Injil keselamatan kepada siapapun, saudara, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita memberitakan Injil keselamatan, tentunya kita harus dengan sopan dan penuh kasih. Yang pertama, saudara, keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Titus 2 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, sudah nyata. Dan juga dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 ayat yang terkenal, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usaha kita, usaha manusia, amal ibadah manusia, bukan. Jangan ada yang memegahkan diri. Atau jangan ada yang menyombongkan diri, saudara, karena merasa sudah berjasa banyak, berbuat amal banyak pada Tuhan. Jadi keselamatan adalah anugerah dari Allah atau kasih karunia dari Allah atau pemberian saudara Allah kepada siapapun yang mau percaya, yang mau bertobat, yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Keselamatan adalah anugerah. Keselamatan bukan karena usaha pekerjaan manusia, tapi pemberian Allah, saudara. Inilah yang harus kita beritakan kepada siapapun. Dan yang kedua, keselamatan adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus disalib, saudara. Darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia yang percaya pastinya. Dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 22, saudara, ayat yang terkenal, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, setelah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, saudara. Jadi melalui darah Kristus kita diperdamaikan dalam segala sesuatu dengan Allah. Dulu memang kita jauh dari Allah, bahkan saudara, kita memusuhi Allah. Terlihat dari perbuatan kita yang melawan Allah, saudara. Dosa-dosa, kenajisan, kesombongan, keangkuhan, kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang berkorban di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengannya. 1 Yohanes 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Tanpa darah Yesus yang tercurah di kayu salib, saudara, tidak ada penyucian. Dulu orang berkorban domba, idul korban domba, saudara. Tetapi sekarang Allah sendiri yang menjadi domba yang kudus, saudara. Jadi tanpa darah Yesus yang tercurah di kayu salib, saudara, tidak ada pendamaian, tidak ada pembenaran. Kita bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus.
domba yang agung, domba yang kudus itu, saudara. Dan yang ketiga, saudara, orang diselamatkan karena beriman. Karena beriman, saudara, pada Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini adalah iman, saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, yang percaya kepada dia yaitu Yesus Kristus, saudara, tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Jadi inilah 3 hal yang harus disampaikan, saudara, saat kita memberitakan Injil keselamatan kepada siapapun dengan sopan, dengan kasih, saudara. Kepada yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Yang pertama, keselamatan adalah anugerah, pemberian Allah, bukan usaha manusia. Yang kedua, keselamatan adalah karena pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Dia adalah domba yang dikorbankan, saudara. Domba yang agung, domba pengorbanan untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan yang ketiga, saudara, orang diselamatkan karena beriman. Karena beriman kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, sudah saya bacakan lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia, orang-orang berdosa, saudara. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang masih belum percaya, dan kita melihat tayangan ini, percayalah, saudara. Yesus adalah domba agung yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Terimalah Yesus supaya kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau rela menjadi korban, menjadi domba yang agung yang dikorbankan. Darahmu tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.